Penegakan hukum adalah sebuah kelaziman. Tegak teguh lurusnya, tak usang oleh perkembangan zaman. Perkembangan teknologi yang semakin canggih adalah sebuah peluang dan tantangan. Demi efektivitas penegakan hukum yang melayani, sederhana, cepat, berbiaya ringan namun tetap penuh keadilan. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya siap menyongsong harapan terwujudnya pelayanan maksimal bagi masyarakat para pencari keadilan. Inovasi-inovasi pelayanan dilahirkan sebagai sebuah jawaban. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mampu berlari mengikuti perkembangan zaman. Pemirsa, inilah talk show Pak Kotas TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Pak Kotas TV, program sore hari ini khusus adalah talk show Pak Kotas TV atau Pak Kotas TV Talk Show. Nah, yang menarik adalah sore hari ini kita akan membicarakan tentang beberapa hal terkait dengan kenapa kemudian Pak Kotas TV ini ada dan kaitannya dengan dunia peradilan yang tentunya ini akan sangat menarik dan diketahui oleh pemirsa Pak Kotas TV. Untuk itu akan kita mulai saja. Di sini sudah ada bersama kami Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Selamat sore Pak Ketua. Selamat sehat sore. Pak Ketua ya? Alhamdulillah sehat. Begitu juga di sini tidak lengkap rasanya. Sebelum ada juga dilengkapi oleh Pak Wakil. Pak Wakil, sehat Pak Wakil? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semua pemirsa Pak Kotas TV. Kemudian juga yang tidak kalah menarik adalah Direktur Pak Kotas TV. Ini yang kita sudah maklumat memang beliau sebagai seorang hakim juga inisiator daripada Pak Kotas TV sehingga adanya acara seperti ini. Maka untuk itu pemirsa langsung saja akan kita mulai. Karena bagaimanapun banyak juga pertanyaan ini Pak Ketua, khususnya di masyarakat. Juga bahkan teman-teman kolega kita sesama profesi. Karena bagaimanapun dalam dunia peradilan selama ini masyarakat memahami bahwa namanya pengadilan itu adalah ya komunitas yang begitu eksklusif, terbatas, tidak boleh interaksi sembarangan orang dan lain sebagainya. Nah, ternyata sekarang dengan tuntutan misalnya pelayanan publik dan keterbukaan informasi dan zona integritas ini media apakah tidak menjadi kemudian sebuah problem atau yang menghambat daripada sisi kinerja dari peradilan? Dan kalau ataupun kemudian boleh, batasan-batasan media itu kaitannya dengan peradilan itu seperti apa mungkin Pak Ketua? Apalagi dengan hakim yang tadi terkenal eksklusif, tidak boleh bergaul ini takutnya kena suap dan lain sebagainya atau kena teror. Mungkin Pak Ketua bisa jelaskan sedikit ke pemirsa Pak Kotas TV. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi pemirsa Pak Kotas TV. Ide adanya PA Kotas TV ini memang berangkat dari seorang hakim yaitu Pak Marwan Ibrahim Pinga. Nah, ketika beliau awal-awal pindah di sini menawarkan jika ada sejenis PA Kotas TV. Nah, kemudian kita tindak lanjuti ya ide ini, kemudian lahirlah PA Kotas TV. Nah, tentu saja karena kita sebagai pengadilan ya, karena pengadilan itu juga ada batasan-batasan tertentu terkait dengan informasi, tentu ya ada beberapa hal yang memang pada dasarnya nanti ada batasan-batasannya ya. Untuk PA Kotas TV ya, ini merupakan salah satu inovasi kita. Jadi salah satu inovasi kita terutama kemarin yang terakhir lah ya, inovasi kita yang terakhir dan kemarin juga kita sampaikan juga, kita presentasikan di depan Kemenpan RB ketika melakukan des evaluasi terhadap kita terkait penilaian terhadap zona integritas. Jadi menambah poin justru Pak Ketua, atau jangan-jangan justru malah menjadi pengurangan poin karena terlalu show misalnya? Sampai saat ini penilaian dari mereka merupakan penambahan poin karena memang tadi itu bahwa
yang kita muat dalam PA Kotas TV ya itu ya tidak sembarangan, ada batasan-batasan. Nah, beberapa hal yang menjadi batasan kita ya untuk PA Kotas TV ini. Misalnya ya, PA Kotas TV ini juga kita jadikan alat untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ke depan contohnya pengumuman tentang sisa biaya panjar. Jadi transparansi di sana. Tetapi nanti karena itu ada batasan, nanti ya nama kita anonim atau cukup dengan nomor perkara saja. Nomor perkara. Jadi tidak terus bebas gitu. Juga informasi-informasi lain ya yang jelas kita mengacu pada SKKMA nomor 144 ya, skrip 1 yaitu terkait keterbukaan informasi. Artinya semuanya sudah ada batasan-batasannya. Termasuk juga beberapa kegiatan kita ya. Itu mana yang kita upload, mana yang tidak oleh tim ya, itu harus kita pikirkan dulu. Intinya bahwa pada dasarnya tujuan dari PA Kotas TV ini untuk memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat, ya kan, masyarakat menjadi teredukasi, masyarakat menjadi tahu tentang peradilan, ya, masyarakat bagaimana beracara ke depan. Kita insya Allah akan melakukan sejenis podcast atau wawancara atau talkshow apapun namanya. Jadi agar sedikit mengurangi bahwa dalam pemikiran masyarakat biasanya namanya persidangan itu horor. Karena kemudian ada ini dan ada itu. Bahkan kemudian masih banyak mungkin di masyarakat bahwasanya peradilan itu adalah ya suatu tempat yang sangat menyeramkan, angker, di mana di sana itu orang datang ke sana adalah orang yang bermasalah. Begitu mungkin Pak Ketua ya? Ya, jadi informasi banyak hal nanti kita informasikan terkait mungkin prosedur kita. Prosedur ya. Nanti kita informasikan, terus kemudian layanan-layanan kita informasikan. Termasuk biaya berapa? Biaya perkara kita informasikan. Nah, karena di masyarakat pikirannya kalau sudah pengadilan itu pasti kalau ada perkara misalnya sekian maka habisnya akan lebih besar dan lain sebagainya. Jadi itu tidak benar Pak Ketua. Nah, itu bisa nanti disimak di PA Kotas TV di selanjutnya ya. Bagaimana kita transparansi di sana. Selain itu juga bisa diakses di media sosial kita yang lain. Media sosial. Jadi panjar biaya perkara itu kita upload di FB, kemudian di IG dan juga di website. Itu juga sisa panjar biaya perkara. Kemudian prosedur, termasuk kemarin juga kita upload di PA Kotas TV prosedur beracara secara prodeo. Baik. Nah, dan banyak ke depan, terutama edukasi kepada masyarakat. Hal-hal yang sebenarnya kadang simpel menurut kita, tapi kadang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya informasi bagaimana sih cara mendaftar perkara. Cara daftar perkara. Nah, bagaimana cara kita berperkara atau bersidang. Jadi dari sidang sampai putus itu kayak gimana sih? Bagaimana sih penilaian terhadap bukti-bukti dan lain sebagainya. Nah, nanti kita coba kita lakukan dengan santai. Jadi nggak berat. Jadi kalau selama ini membaca, orang kan kadang mungkin sudah rada kurang semangat dalam membaca ya, apalagi sekarang media itu sudah ada, sehingga visual ini membantu mungkin Pak Ketua. Visual itu membantu. Kadang kalau orang mau baca, kesannya kan berhukum itu berat sekali ya. Berat sekali. Nah, nanti kita buat dengan santai ya, dengan talkshow atau dengan podcast. Kita buat lebih santai, orang dengan bahasa-bahasa awam bisa dipahami. Ya. Kalau dari sisi keamanan nih misalnya, ini jujur saja juga pasti banyak pertanyaan nih dari pemirsa. Kan ini hakim mengadili orang bermasalah nih. Apakah itu permasalahan dari orang tingkatan berbagai macam tingkatan strata tertentu maupun yang atas, yang bawah, yang menengah, karena kita bersikap sama. Nah, untuk aparat sendiri misalnya, apakah nanti ini tidak kemudian kontraproduktif dengan keamanan pihak itu sendiri, Bapak? Khususnya teman-teman hakim ataupun aparat yang ini kan yang ngadili saya nih. Nah, kira-kira bagaimana untuk antisipasi itu, Bapak? Saya kira tidak ya, karena transparansi kita itu kalau sosok kita itu tanpa ada PA Kotas TV juga orang bisa tahu. Karena di website, profil kita, foto kita, profil kita mulai sekolah, pendidikan, jadi karir ada semua. Jadi kalau tidak berintegritas, itulah yang tidak aman. Jadi paling aman adalah bagaimana selama kita berintegritas, on the track,
insya Allah tidak masalah. Tidak masalah ya. Dan kita sebagai keterbukaan tidak masalah diketahui orang. Karena memang dari awal di website juga sudah diumumkan profil kita. Kemudian di direktori putusan semuanya nama hakim juga sudah ada di situ. Baik. Artinya kalau hanya melalui media, melalui PA Kotas TV itu saya kira tidak masalah. Selama kita integritas, on the track, ya insya Allah tidak ada masalah. Karena kan memang ada mungkin sebagian dan mungkin masih banyak gitu karena terbiasa memang bersidang, melayani masyarakat sehingga ingin bahkan kehidupannya dengan tetangga, dengan ini akhirnya sangat tertutup sehingga malah justru kesannya aparat peradilan tuh kadang-kadang kayaknya sombong sekali karena nggak mau bergaul, padahal itu mungkin ingin menjaga. Cuman dengan adanya Pak Kotas TV ini jadi menunjukkan bahwasanya inilah kita sebenarnya ingin transparansi dan ingin menunjukkan kalau integritas itu adalah penjaga utama gitu Pak Ketua ya. Jadi sedangkan kalau hakim ya betul itu, kalau hakim kan semuanya sudah diatur ya sejauh mana kita boleh berinteraksi dengan masyarakat ya. Artinya tidak boleh juga terlalu tertutup tapi juga tidak boleh terlalu mengakar. Artinya ada batasan-batasan, yang penting kita jaga kode etik itu, saya kira tidak ada masalah. Sehingga ya. tidak ada peluang untuk intervensi, intimidasi kepada hakim itu sendiri Pak. Ya, insya Allah intimidasi. Apalagi yang dimuat di kita kan juga tidak sampai rumah kita disyuting dan sebagainya, gitu. Hanya terkait program-program kita saja. Program yang untuk membantu masyarakat ya. saja. Bukan seperti selebriti. Bukan seperti selebriti. Jadi hanya informatif saja, yang bermanfaat pada edukatif dan informatif. Informatif dan edukatif dan untuk masyarakat saja. Baik, saya beralih nih kepada Pak Wakil nih. Nah, dari sisi sosok beliau ini juga terkenal dengan cucunya ulama ya yang menjadi hakim. Kemudian, nah dari sudut pandang misalnya, ini kan ada juga loh orang yang berpandangan bahwa itu buat media, itu kan hanya pencitraan aja, padahal kan aslinya bobrok juga itu. Apa nggak sebaiknya nggak usahlah pakai media-media seperti itu? Nah, kalau dari sudut agama misalnya, apakah ini dengan adanya Pak Kotas TV ini sebenarnya ria, pencitraan, atau bisa jadi media dakwah Pak Wakil? Terima kasih host Pak Ustadz ya. Pada pemirsa Pak Kotas TV pada sore hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, Pak Kotas TV ini merupakan juga arahan dari Bapak Dirjen, kemudian Bapak KPTA, supaya PA itu selalu membuat inovasi-inovasi dalam rangka pelayanan dan pemberian penyuluhan hukum, terutama kepada masyarakat umumnya, khususnya kepada masyarakat pencari keadilan pada kota Tasikmalaya. Dan sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa keberadaan Pak Kotas TV ini bukan untuk ria dalam pencitraan, hanya sok-sokan, tapi ini demi mendukung program dari Bapak Dirjen, Bapak KPTA, dan kemudian pimpinan di PA Kota yang sudah menginstruksikan, juga sekaligus membantu pemerintah daerah Kota Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan penyuluhan hukum, terutama khususnya dalam kaitan hukum keluarga yang mungkin karena banyaknya penyelewengan, kemudian fenomena pernikahan di bawah umur, pernikahan siri yang ada di Kota Tasikmalaya, mungkin karena ketidaktahuan masyarakat, dan kemudian bagaimana juga mengurangi para calo-calo yang mengatasnamakan pengadilan agama, mengatasnamakan hakim, pimpinan, pegawai, dan PA Kota Tasikmalaya ini. Jadi intinya masih ada nuansa dakwahnya, dan karena itu manfaat buat masyarakat ya? Iya, pasti kalau nilai dakwah, karena kita ketahui bahwa pengadilan agama ini merupakan benteng terdepan, kawal terdepan daripada hukum positif, hukum-hukum Islam yang kita kira memang masyarakat kita, khususnya masyarakat Kota Tasikmalaya yang dikenal dengan kota santri, kota 1000 pesantren, maka keberadaan sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana tren yang hari ini ada, yaitu kebanyakan masyarakat kita, kaum milenial terutama, yang akan menginjak usia dewasa dan kemudian menjadi berumah tangga dan sebagainya, lebih banyak tahu bagaimana tentang hukum-hukum keluarga yang ada di
PA Kota Tasikmalaya. Ya. Super sekali Pak Wakil. Terima kasih. Kemudian kita beralih kepada Direktur Fakultas TV nih pemirsa. Beliau adalah Bapak Marwan Ibrahim Pinga. Beliau ini hakim yang dulu pernah bertugas di Sulawesi dan sekarang sudah merambah ke Jawa Barat, dan beliau ini terkenal sekali dengan piawai dalam hal media informatif dan lain sebagainya. Artinya beliau sebagai hari-hari bertugas sebagai hakim pun juga sangat mumpuni dalam hal teknologi informasi yang ini sangat membantu peradilan agama. Nah, di sini mungkin akan kami tanyakan, sebagaimana mungkin pemirsa juga ingin mengetahui, adalah sebenarnya ide awal untuk adanya Fakultas TV ini sebenarnya dari mana ini? Kok bisa hakim punya inspirasi Fakultas TV? Padahal mungkin di antara pengadilan-pengadilan mungkin ada, tetapi sepertinya kalau dilihat dari antusias daripada masyarakat, kemudian dilihat dari liputan-liputan, seolah-olah PA Tasikmalaya ini sangat intens sekali. Nah, idenya itu awalnya dari mana sebenarnya, Pak Direktur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ide awal dari pendirian dari Fakultas TV ini itu berawal dari kreativitas. Karena melihat ada teman-teman yang punya bakat, punya bakat seni, punya kreativitas untuk pengembangan informasi. Kreativitas bukan iseng tapi ya? Iya. Kemudian yang kedua itu lebih ke pengembangan informasi. Karena selama ini informasi yang selalu hadir di TV-TV mainstream itu, itu kalau berita tentang pengadilan itu selalu sisi yang negatifnya aja yang diberitakan. Makanya kita di sini bagaimana bahwa pengadilan itu dapat diketahui oleh masyarakat dari sisi yang baik bagi si pelayanan. Jadi agar lebih dekat masyarakat sebenarnya pengadilan itu apa loh gitu ya. Supaya masyarakat lebih tahu apa sih tugas dan fungsi daripada pengadilan itu sendiri. Iya. Kalau programnya bagaimana ke depannya kira-kira? Ya, program-program ke depannya nanti di samping berita, kemudian talkshow seperti ini, nanti ada program-program lain yang tentunya bisa menyentuh segmen kepada masyarakat tentang pelayanannya. Ya, tetap pelayanannya dan tentunya kepada para pihak yang ingin berperkara di pengadilan. Oh iya, kalau begitu ngomong-ngomong nih, karena sudah ada Fakultas TV, dulunya belum ada. Nah ini kita real saja. Memang masyarakat antusias atau memang ada mungkin kalau dalam bahasa sekarang media kan ada subscribernya, ada ini. Jangan-jangan cuman stagnan aja, artinya tidak ada perkembangan. Bagaimana menakar ini dibutuhkan informasi oleh masyarakat atau tidak? Apakah ada peningkatan dari sisi penonton atau subscribernya? Mungkin bisa diceritakan oleh Pak Direktur. Iya. Jadi begini, awalnya waktu saya masih di Wangi-Wangi, saya juga menginisiasi berdirinya Pawangi Channel. Hanya saja ketika saya baru merintis, saya udah dipindah ke Tasik. Gitu ya. Sehingga subscriber di Pawangi Channel itu hanya berkisar 100 lebih. Pas saya di Tasik, itu awalnya saya melihat bahwa subscriber channel dari PA Kota Tasikmalaya itu hanya 28 subscribe. 28 subscribe. Iya, setelah kita mengupload video, membuat berita, membuat tayangan, maka itu naik signifikan. Sekarang sudah mencapai 524 subscriber. Meskipun belum sesuai dengan harapan, ya, tapi kita beroptimis insya Allah bahwa Fakultas TV ini tidak hanya sekedar mengejar subscribe, tapi lebih dari itu manfaat ya. Iya, manfaatnya adalah untuk media informasi kepada masyarakat, terutama kepada para pencari keadilan. Yang terakhir buat Pak Direktur ini kan membuat tayangan seperti ini kan tidak mudah gitu ya. Yeah. Di situ harus banyak segmen yang perlu dikumpulkan seperti tadi rapat-rapat, briefing dan lain sebagainya. Dan khususnya tentunya adalah peralatan dan lain sebagainya. Nah, kedepannya untuk memperbaiki itu ada harapan mungkin atau bahkan kendala yang sekarang ini dialami oleh Fakultas TV yang kira-kira ke depan untuk lebih maju lagi seperti apa Pak Direktur? Ya, jadi memang kita sekarang ini masih keterbatasan alat. Karena namanya broadcasting itu ya harus mempunyai alat yang standar gitu ya. Tapi karena kita ini Jadi kalau ini belum standar nih?
Inilah yang penting hasilnya yang ya. penting hasil gitu. Luar biasa. Kalau standar mungkin belum ya, karena kalau standar broadcasting itu ada beberapa persyaratannya. Cuman insya Allah kedepannya kita akan membenahi itu, meskipun kita keterbatasan alat, namun kita tidak henti-hentinya untuk menampilkan yang terbaik kepada pemirsa Pakotas TV. Luar biasa. Mudah-mudahan Pakotas TV kedepannya menjadi harapan, menjadi bagian daripada informasi masyarakat. Baik. Ya. Dan terakhir mungkin buat Pak Ketua juga sekalian closing. Ini kan mungkin juga teman-teman Pakotas TV ataupun di PA yang lain kan bertanya-tanya, itu pasti peralatannya mahal nih karena Pakotas TV kan adanya di Kota Tasikmalaya dan lain sebagainya. Mungkin bagaimana ini Pak Ketua? Sebenarnya kondisi yang real itu sebenarnya walaupun ada acara seperti ini, sebenarnya kondisi yang real itu seperti apa? Sehingga ada gambaran bahwa untuk sebuah hasil yang kreatif itu yang tidak juga wajib atau kelaziman dengan biaya yang begitu tinggi dengan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita tahu bahwa peralatan kita ini amat sangat terbatas, bahkan sangat sederhana menurut saya. Oleh karena itu apresiasi kami pada tim PA Kotas TV yang begitu luar biasa ya, dengan alat yang amat sangat seadanya, bahkan mungkin agak jadul atau bahkan memang jadul, tetapi masih bisa memberikan semaksimal mungkin lah ya. Memang belum yang terbaik karena memang terbatas, tetapi sudah memberikan sesuatu yang luar biasa bagi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Nah, itu bisa kita lihat dari viewer ya, penonton. Jadi penonton akun Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ya, akun YouTube Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Subscribernya sudah 524 lebih kayaknya. Terus kemudian penontonnya sudah 8.000 lebih. Jadi dari semua video-video yang ada, nah itu alhamdulillah setelah adanya PA Kotas TV naik begitu sangat signifikan. Dan mungkin itu tertinggi di PA Jawa Barat. Saya kurang tahu ya, semoga aja begitu. Kalau bisa kita semoga Indonesia aja nanti nasional ya. Nasional ya. Dan ini sangat bermanfaat dan alhamdulillah artinya bahwa informasi kita sudah banyak nyampe ke masyarakat. Dan ini menunjang, lagi-lagi saya sampaikan, terhadap program zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, ini sangat luar biasa. Karena apa? Apa yang kita kerjakan di pengadilan, ya, perubahan-perubahan yang ada di pengadilan ini, kadang kalau kita tidak informasikan kepada masyarakat, itu masyarakat masih berpikir negatif. Karena memang tadi disampaikan oleh Direktur PA Kotas TV, berita mainstream itu ya kebanyakan yang dimuat negatifnya. Ya, karena itulah yang menarik gitu kan. Nah, kemudian kita imbangi. Jadi perubahan-perubahan kita, prestasi-prestasi kita ya, yang penting nyata di kantor, di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ini kita sampaikan kepada masyarakat. Nanti tujuannya apa? Ada perubahan ya, perubahan persepsi terhadap masyarakat. Sehingga alhamdulillah ya, survei kita yang terakhir, indeks persepsi anti korupsi kita 3,96 dari 4. Wah, tinggi sekali itu. Ya, alhamdulillah ada tinggi. Terus kemudian indeks persepsi pelayanan publik kita juga sudah 3,7 dari 4 poin. Artinya alhamdulillah itu sudah besar. Artinya kadang perubahan ya di kantor kita sudah berubah, tapi karena masyarakat tidak tahu, tetap persepsi masyarakat sama. Nah, itu perlu kita maklumatkan ya, dan ini sesuai dengan agama, kebenaran harus dimaklumatkan supaya orang tahu, supaya apa? Menjadi bisa memancarkan. Jadi yang lain terresonansi. Jadi ikut ke kita ya. Nah, ini yang luar biasa sekaligus membentengi kita. Artinya kalau ada yang macam-macam ya, sama Markus atau apa sebagainya, dia akan berpikir 2-3 kali. Loh, ini kan kantor ini udah bagus ini. Karena dari ya, artinya jadi jangan main-main lah kalau jangan main-main. Iya. Nah, gitu. Artinya ini sebuah benteng dulu. Benteng bahwa maklumat kita pada masyarakat bahwa kita melakukan perubahan, kita menuju ke sana
ya kan, tujuannya seperti itu. Jadi bukan hanya riak-riaan itu. Jadi memang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Nah, ketika kepercayaan masyarakat sudah kita raih, ya kan, ini juga dari perkantor saja dulu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada peradilan secara seluruhnya. Ya. Jadi seluruh Indonesia akhirnya lama-lama kalau semua peradilan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan-pengadilan per satker per kabupaten itu bagus, nanti insya Allah akan meningkatkan kepercayaan pengadilan secara nasional. Sekaligus luar biasa istilahnya pengaruhnya ya bagi lembaga Mahkamah Agung, Badan Peradilan Agama, PTA, dan khususnya PA Kota Terlebih Tasikmalaya. lagi memang karena Mahkamah Agung sudah mencanangkan untuk menjadi peradilan yang agung gitu. Nah, jadi Mahkamah Agung sudah memberikan peradilan dan peradilan elektronik. Peradilan elektronik. Nah, meskipun elektronik itu elitigasi, tetapi kita juga berikan informasi banyak. Termasuk nanti kita bahas juga masalah elitigasi. Ya, jadi ke depan ini sudah kita rancang, jadi mulai dari prosedur dan administrasi bagaimana di pengadilan, beracara, terus kemudian masuk ke acara, ya kan, terus kemudian nanti tentang pembuktian dan sebagainya dan hal-hal lain informasi terkait program-program kita dan inovasi-inovasi kita di PA Kota Tasikmalaya. Sekaligus kerjasama kita dengan lembaga-lembaga lain yang menunjang untuk pelayanan masyarakat. Salah satunya yang insya Allah akan kita coba komunikasi secara intensif sebenarnya yang diinginkan oleh Kemenpan, yaitu kerjasama kita dengan Dukcapil, ya, dengan Dukcapil. Ketika orang sudah cerai, kita diberi akses oleh Dukcapil, bisa merubah status, ya. Kemudian bisa kita masukkan berdasarkan akta cerai itu langsung mengganti status, dan orang bisa mendapatkan KK dan KTP. Bercerai maka di situ statusnya bisa langsung dirubah janda. Sehingga tidak capek-capek lelah-lelah datang ke Dukcapil. Bahkan kalau bisa seandainya Dukcapil nanti karena di beberapa tempat juga sudah ya, bisa kita langsung kalau diberikan akses untuk ngeprint KK dan juga KTP. Itulah targetnya. Ya. Itulah luar biasa pemirsa Pakotas TV, dan masih banyak materi-materi yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Salah satunya mungkin juga Pak Ketua, selama ini persepsi masyarakat dengan peradilan agama itu kan tempat cerai, mohon maaf aja ini. Hanya tempat cerai, tempat orangnya ingin cari akte cerai dan sebagainya. Padahal kalau secara regulasi seperti kemarin misalnya Pak Ketua bersilaturahim atau bahkan didatangi oleh Ikatan Notaris Indonesia dan PPAT, ini menunjukkan bahwa ternyata peradilan agama bukan sebatas cerai. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih posisi pengadilan agama ini? Apakah hanya cerai saja gitu Pak Ketua? Nah, ini juga yang harus perlu diketahui oleh pemirsa PA Kotas TV dan masyarakat secara umum ya. Kewenangan peradilan agama. Karena kesannya peradilan agama itu ya hanya perceraian, bahkan tersangkanya ya sama dengan KUA. Nah, padahal kewenangannya sangat besar dan lebih dari itu. Makanya kemarin Ikatan Notaris Indonesia untuk Kota Tasikmalaya, alhamdulillah terima kasih sudah datang. Kemudian kita silaturahmi dan juga berkoordinasi. Jadi berkoordinasi terkait banyak hal, ya kan, banyak hal terkait masalah akad yang dibuat oleh notaris ya, terutama akad-akad yang ekonomi syariah sudah benar atau belum. Jadi sudah masuk ke dunia bank syariah juga ya? Sudah di dunia bank syariah. Terus kemudian terkait kayak peralihan tanah dan sebagainya itu. Peralihan tanah. Nah, itu ketika membutuhkan penetapan ahli waris atau perwalian atau apa. Nah, kemarin dapat kita diskusikan sangat menarik sekali, bahkan mereka menginginkan mengundang kita untuk memberikan informasi ya. Dan banyak juga instansi yang mungkin belum paham juga, belum connect dengan keberadaan peradilan agama. Nah, artinya bahwa kewenangan kita sangat banyak sekali, apalagi di PA Kota Tasikmalaya ini ekonomi syariah juga sudah lumayan banyak. Bahkan sudah ada perkara asuransi syariah. Asuransi syariah sudah ada. Sudah ada. Perlawanan terhadap eksekusi fidusia. Perlawanan pasca ada putusan MK tentang masalah fidusia itu. Nah, itu juga sudah ada. Artinya pengadilan agama sekarang sudah bisa harus menjawab ya tantangan, dan alhamdulillah kita sudah meningkatkan terus ya kemampuan kita. Dan ini luar biasa. Dan insya Allah ini nanti kita kembangkan edukasi terhadap masyarakat dengan kita kemas yang lebih santai. Dengan santai. Nah, karena kalau puyeng-puyeng itu masyarakat malas sekarang. Dan kadang lama-lama juga membosankan. Ya, seperti itulah. Kalau lama-lama juga membosankan. Baik, mungkin ngomong-ngomong karena juga takut membosankan Pak Ketua. Oke, siap. Dan juga mungkin pemirsa biar
ada penasaran, ingin juga lebih tahu, maka jangan lupa like, subscribe, dan tentunya simak terus daripada acara-acara kita. Tentunya nanti akan kita sajikan daripada program-program yang lainnya. Bagaimana bagaimana administrasinya bagaimana, administrasi, sehingga ini bisa membuat daripada masyarakat ini memahami betul apa posisi daripada pelayanan agama. Baik pemirsa Pakotas TV, itu saja mungkin kesempatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita dijaga kesehatan. Pak Ketua, terima kasih. Pak Wakil, Pak Direktur Pakotas TV, dan mudah-mudahan lancar dalam aktivitasnya, senantiasa menjaga protokol kesehatan, dan mudah-mudahan PA Kota Tasikmalaya mendapatkan predikat daripada WBK, Wilayah Bebas Korupsi. Amin. Mungkin itu saja. Kota Tasikmalaya. Pintar, 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 yes. Pakotas TV, inspiratif dan informatif. Begitu pemirsa, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.